kita masuk ke pembelajaran amal soleh, semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu ya. Ayo amal soleh berdiri. Kita latihan konsentrasi terlebih dahulu supaya lebih bugar. Karena mungkin masih ada yang malas-malas, belum siap untuk pembelajaran. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah berdiri? Oke, perhatikan Ustazah ya. Ketika Ustazah bilang pagi, maka tepuknya 1 kali. Seperti ini. Kalau Ustazah mengucapkan kata siang, berarti tepuknya 2 kali. Gini ya, 1, 2. Kalau Ustazah mengucapkan kata malam, berarti tepuknya setengah. Bisa? Oke, kita praktekkan latihan konsentrasi. Nanti yang salah terlihat dari studio ya. Oke. Siap? Pagi, siang, malam, malam, pagi, malam, siang, malam, pagi. Ayo, ada yang nepuk tadi. Oke, itu saja ya ice breaking-nya. Sudah, boleh duduk kembali. Sebelumnya Ustazah mau tanya terlebih dahulu, siapa yang sudah sholat duha? Boleh angkat tangan. Oke, ada siapa itu? Mas Yusuf, Mbak Berlinta, Mbak Bilkis, Mas Dava, Mas siapa itu? Andre, Mbak Nadia, Mas Yusuf Cahyo siapa? Oke, dan beberapa teman yang lainnya. Tidak Ustazah sebutkan semuanya ya. Oke, yang sudah sholat duha Ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Yang sudah amal soleh nanti setelah pembelajaran sudah selesai amal soleh sholat duha. Oke, tadi kan Ustazah belum nge-share kemandirian pada hari ini ya. Untuk kemandirian hari ini, amal soleh anak-anak mengerjakan aktivitas menyetrika baju tapi didampingi dengan orang tua ya. Apakah ada yang sudah bisa menyetrika baju? Oke, alhamdulillah ternyata sudah ada beberapa yang sudah bisa menyetrika baju sendiri. Oke, nanti dipraktekkan ya. Oke, kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Monggo Us PPT-nya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kemarin, tema 7, tapi untuk minggu ini kita sudah memasuki subtema 2. Oke, lanjut terus. Nah, gaya listrik. Kemarin Ustazah sudah memberikan sebuah video pembelajaran yang mengenai gaya listrik. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu gaya listrik? Itu ada gambarnya. Apa itu? Itu lampu bisa hidup ketika kabelnya dicolokkan di stop kontak. Terus ada kipas angin yang kabelnya pun ketika dicolokkan ke stop kontak itu juga bisa hidup. Itu kenapa ya kok bisa hidup? Nah, beberapa 2 gambar yang Ustazah berikan contoh di PPT ini termasuk contoh pemanfaatan atau contoh dari gaya listrik. Karena lampu itu dialiri oleh listrik tancap itu ya, itu akhirnya lampu bisa menyala. Terus kipas anginnya ketika
kabelnya itu dicolokkan ke stop kontak juga bisa menyala karena ada arus listriknya. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, jadi pengertian gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Kalau tidak ada listrik berarti bukan termasuk gaya listrik. Tapi kalau ada listriknya, terus barang yang semula mati kita tancapkan ke listrik bisa hidup, berarti benda tersebut dialiri oleh sesuatu yang bermuatan listrik. Nah, setiap benda yang netral itu mempunyai dua muatan. Muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Dan jumlahnya itu sama banyak ya. Jadi gini, Ustazah. Oke, ini Ustazah ada contoh. Ustazah membawakan sebuah batu baterai. Oke, batu baterai. Anak-anak di rumah pasti ada TV ya. Nah, di TV, bukan TV-nya, tapi remote TV. Remote TV itu menggunakan batu baterai. Oke, kita bisa lihat di batu baterai ini tidak terlihat jelas ya. Nanti kalian bisa, di sini, oke. Ini Ustazah perlihatkan. Kelihatan nggak Us? Iya. Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Di sini ada muatan negatif dan positif. Positifnya ini bisa dilihat ya. Kalau tanda plus berarti tadi apa namanya? Nama lainnya apa? Proton. Kok nggak pas? Oke, ini ya, yang tanda positif. Tanda positif. Gimana Us? Ini. Kebalik. Oh. Gini. Saya udah. Nah, oke. Yang positif itu namanya proton dan yang negatif yang sebelah mana? Sini ya. Ustazah nggak nyampe tangannya. Itu namanya namanya adalah elektron. Jadi setiap benda yang netral itu mempunyai dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nama lainnya yang positif apa? Proton, dan yang negatif adalah elektron. Oke, sudah ya. Ini ya, nanti anak-anak bisa cek sendiri apa ya toh Us. Kalau benda yang netral itu ada muatan positifnya sama muatan negatifnya, nanti bisa dicek di batu baterai di remote. Oke. Lanjut. Nah, jadi ini dua buah benda yang bermuatan listrik jika didekatkan dapat saling tarik menarik atau tolak menolak. Oke, itu bisa dilihat di layar ya, gambarnya. Ini, Ustazah juga mempunyai gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, oke, kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Ini positifnya. Nah, di sini Ustazah mempunyai dua buah gambar. Ini positif atau proton dan di sini negatif atau elektron. Jika dua buah benda ini, dua buah muatan listrik ini kita dekatkan, itu akan saling tarik menarik. Berbeda lagi kalau dua
Yang tandanya minus itu namanya muatan negatif ya, atau nama lainnya elektron. Jika didekatkan nanti akan saling tolak menolak. Oke, bisa dimengerti ya? Kembali lagi di remote TV. Nah, remote TV itu bisa kita gunakan, bisa buat kita ganti channel di TV. Itu kalau memasang baterainya itu positif dan negatif. Jadi nggak boleh positif atau negatif ya, harus berbeda muatan listrik. Kalau berbeda muatan listrik nanti ketika kita mau ganti channel di TV itu bisa. Tapi kalau muatan listriknya sama itu tidak bisa digunakan. Seperti itu ya. Ya, lanjut terus. Nah, ini oke, gejala tarik-menarik atau tolak-menolak tadi itu terjadi karena adanya muatan listrik. Ada arus listriknya. Oke, muatan listrik itu timbul karena adanya elektron. Elektron itu berarti yang positif atau negatif? Yang negatif ya, itu berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Tuh, berarti muatan listrik negatifnya itu berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Oke, lanjut terus. Nah, kemarin Ustazah sudah memberikan info di grup untuk mempersiapkan satu penggaris plastik dengan potongan kertas kecil. Sudah langsung diperlihatkan terus anak-anaknya. Oke, sudah disiapkan belum? Silakan dipersiapkan. Oke, di situ ada Mas Maher, sudah dipersiapkan. Oke, yang lainnya silakan menyusul. Oke. Satu penggaris plastik dan potongan kertas yang kecil-kecil ya. Apa itu? Ini gimana? Itu apa? Oke, disiapkan ya satu penggaris plastik. Ustazah juga mempersiapkan satu penggaris plastik dan juga potongan kertas yang sudah Ustazah gunting kecil-kecil. Oke, kita praktek ya. Walaupun daring seperti ini, tidak apa-apa kalau kita membuat percobaan. Oke, penggaris ini nanti kita gosok-gosokkan. Kalau bagi yang laki-laki bisa digosokkan ke rambut. Kalau yang perempuan bisa digosokkan ke kain. Kalau tidak ada kain wol atau kain sutra, boleh pakai jilbabnya. Jadi gini, kita praktek ya anak-anak. Jadi penggarisnya ini, mana penggarisnya? Penggaris, halo, mana anak-anak penggarisnya? Oke, penggarisnya ini kita gosok-gosokkan ke, kalau ustazah kan perempuan, ustazah gosok-gosokkan ke jilbab ya. Kalau yang laki-laki di rambut, nanti digosok-gosokkannya sampai terasa panas penggarisnya. Oke, kita praktek. Kita gosok-gosok ya. Oke, sampai terasa panas. Nah, ustazah sudah berhasil. Oke, di sini tadi penggarisnya ustazah gosok dengan
berhasil? Siapa ini? Mas Cleverly? Sudah? Oke, ini ya contohnya. Kembali ke PPT. Anaknya digeser. Nah, dari potongan kertas yang bisa menempel di penggaris ini, kenapa kok bisa menempel di penggaris? Kok setelah digosok-gosokkan dengan kain atau dengan rambut itu bisa menempel? Karena ada muatan listriknya. Penggaris ini bisa bermuatan listrik karena tadi kan panas. Panasnya itu menimbulkan muatan listrik. Lanjut. Oke. Dari penggaris ini bisa terlihat ini ada potongan kertas ya yang menempel di penggaris. Nah, ini yang berpindah adalah muatan elektron atau muatan negatif yang berpindah ke penggaris. Kenapa kok yang muatan negatif yang berpindah bukan yang positif? Karena muatan negatif dari kertas itu Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Oke, tadi kan sudah melakukan percobaan. Jadi kertas yang berpindah ke penggaris itu, kenapa yang berpindah adalah muatan negatifnya, bukan muatan positifnya? Alasannya adalah karena muatan negatif atau elektron dari kertas itu masanya, muatan negatifnya itu mempunyai massa yang lebih ringan dibandingkan muatan positif, sehingga muatan negatif dari kertas lebih mudah bergerak untuk berpindah ke penggaris. Nah, percobaan dari penggaris yang bisa menarik kertas itu merupakan contoh listrik statis. Nah, itu ya, listrik statis. Oke, listrik itu dibedakan menjadi dua, ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis seperti yang kita lakukan percobaan tadi, kertas yang menempel di penggaris. Kalau listrik dinamis, lampu yang kabelnya kita colokkan ke arus listrik itu bisa menyala. Jadi anak-anak sudah tahu apa perbedaannya atau belum? Oke, listrik statis, penggaris yang kita gosokkan tadi panasnya hanya sementara. Jadi setelah kita gosokkan ke kain tadi bisa panas, terus menarik kertas, itu hanya sementara saja muatan listriknya. Kalau nanti sudah tidak panas, otomatis kertasnya akan jatuh sendiri. Karena apa? Karena panasnya hanya sementara. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang muatan listriknya hanya sementara. Kalau listrik dinamis, lampu kabel lampu yang kita colokkan ke arus listrik itu bisa menyalakan lampu. Karena apa? Karena arus listriknya itu terus menerus, arus listriknya mengalir terus sehingga lampunya bisa menyala terus. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini ya, jadi listrik statis pengertiannya adalah listrik yang diam untuk sementara, statis, diam, sementara. Oke. Kalau listrik dinamis, listrik yang bergerak atau mengalir.
sehingga bisa digunakan terus-menerus ketika ada muatan listriknya. Nah, jadi listrik itu ada penghantarnya. Penghantar itu apa, Taus? Penghantar itu media untuk penghubungnya. Jadi ada isolator listrik dan konduktor listrik. Jadi gini, isolator itu benda yang tidak menghantarkan listrik. Kalau di listrik anak-anak tahu kabel. Oke, kabel. Nah, ini ya kabel. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar listrik. Dia tidak termasuk Ustazah ulangi, kabel ini termasuk isolator listrik atau benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena kalau tidak ada kabel ini, otomatis nanti Ustazah akan kesetrum listrik. Tahu ya? Jadi kabel ini lapisannya apa toh? Plastik. Oke. Plastik ini berarti sebagai isolator listriknya. Berbeda dengan konduktor listrik. Kalau konduktor listrik adalah benda yang bisa menghantarkan listrik. Jadi di dalamnya kabel ini kalau kita kupas itu ada tembaganya. Mungkin anak-anak bisa ketika orang tua membenahi kabel, coba nanti bisa tanya ke ayah atau bapak. Ya kata ustazahku, kalau di dalam kabel itu nanti ada tembaganya. Nah, tembaganya itu sebagai konduktor listrik atau penghantar listriknya ya. Apa iya? Terus nanti ya supaya lebih yakin itu termasuk isolator listrik atau konduktor listrik, ya nanti bisa coba praktek dengan ayah atau tanya ke ayah gitu ya. Dan itu ada beberapa contoh isolator listrik. Isolator listrik itu berarti sesuatu yang tidak bisa untuk menghantarkan listrik. Ada pengamannya. Kan ini aman kalau ada kabelnya. Tapi kalau di sini ada tembaganya, itu berarti konduktor listrik. Kalau konduktor listrik itu kan penghantar listrik. Jadi nanti kalau ustazah megang, ya otomatis ustazah akan kesetrum listrik. Oke, Zoom hari ini sudah cukup. Jadi untuk lebih mengulang materi supaya anak-anak bisa lebih ingat, ustazah berikan tugas dibuka buku tematiknya, tema 7 halaman 44 sampai 46. Itu insya Allah materi IPA. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 20. Oke. Terus sama sekali diperlihatkan anak-anaknya. Oke, sudah dibuka bukunya. Buku tematik halaman 44 sampai 46. Ayo dibuka dulu, ditandai, jangan sampai kelupaan. Oke. Nanti setelah selesai Zoom ini, bagi yang belum sholat duha silakan sholat duha dulu. Bagi yang sudah silakan langsung dikerjakan. Tugasnya langsung dikerjakan ya, karena tidak baik untuk menunda-nunda tugas. Jadi nanti kalau tugasnya kalian tunda, nanti akan semakin banyak, akan semakin menumpuk. Jadi kalau sudah selesai silakan nanti laporan ke ustazah, baik ustazah Rizky maupun ustazah Uli. Silakan nanti laporan kalau sudah selesai mengerjakan. Untuk kemandiriannya juga jangan lupa menyetrika ya, latihan menyetrika. Kalau yang sudah bisa ya boleh sendiri, tapi kalau yang belum bisa silahkan didampingi dengan orang tua, karena menyetrika itu bahaya. Jadi didampingi terlebih dahulu supaya nanti tidak beresiko ya.
Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Ustazah tutup. Oke. Semoga pembelajaran pada hari ini Allah paring